Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Eriza Lapado dari Program Studi Pendidikan Matematika UIN Raden Fatah, Palembang, kelas Matematika 3 2018. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil analisa saya tentang mengkaji jurnal atau artikel yang diberikan oleh dosen pengampu saya, Ibu Arvin Efriani MPD, atas mata kuliah yang ditempuh yaitu kajian masalah pendidikan matematika. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak video selanjutnya, penjelasan singkat dari saya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak videonya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil analisis saya, analisis artikel atau jurnal yang telah dikaji dalam mata kuliah kajian masalah pendidikan matematika. Nah, yang pertama itu ada artikel yang berjudul mempertimbangkan kembali hasil pendidikan matematika demi masa depan. Nama jurnalnya ini, halaman jurnalnya 659 sampai 660, tahunnya 2017, penulis Keino Grafemeijer, Volailin, Misail Seftan, Charlie Julie, dan Minoru Ohtani. Reviewnya itu saya sendiri. Tanggal saya mereview itu tanggal 18 Januari 2021. Baiklah, kita masuk tahap pendahuluan. Yang dikemukakan dalam pendahuluan ini yang pertama itu tujuan. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengembangkan keterampilan abad ke-21, memperkenalkan keterampilan pada abad ke-21 di kurikulum sekolah, serta perubahan harus dilakukan dalam tujuan konten. Semakin banyak mesin melakukan semua jenis perhitungan matematis, pada saat yang sama matematika menjadi tidak terlihat sementara menghilang dalam kotak hitam. Akibatnya, itu akan menjadi penting untuk dipahami matematika di kotak hitam itu dan untuk mengetahui bagaimana bekerjanya. Yang kedua itu landasan teorinya. Di dalam artikel ini tidak ada landasan teori yang diberikan oleh penulis atau di dalam artikel. Yang ketiga, letak originalitas. Ini sudah banyak penelitian yang telah dilakukan untuk memahami matematika atau matematik di tempat kerja saat ini, yang terbukti istimewa dan saling terkait alat dan praktik. Unsur-unsur itu tentu saja akan tetap relevan dengan zaman yang akan datang. Namun, jika kita melihat ke depan, lebih banyak masalah yang menjangkau ongkos muncul. Kami akan menyelaraskan pendidikan matematika dengan fakta bahwa komputer dan komputerisasi mesin melakukan sebagian besar pekerjaan matematika di luar sekolah. Masalah yang ingin dijawab oleh penulis atau rumusan masalah yang ada di artikel ini, yang pertama, bagaimana pendidikan matematika mempersiapkan siswa partisipasi yang berarti di masa depan masyarakat digital. Yang kedua itu, apa yang dilakukan warga untuk membutuhkan matematika dan apa peran kemampuan umum yang dikenal sebagai keterampilan abad ke-21. Masuk ke isi. Ya, pertama, kita mengemukakan solusinya. Solusi yang digunakan oleh penulis di sini yaitu pada sesi pertama, Grafemeijer mempresentasikan ceramah singkat untuk mengarahkan peserta pada tujuan sesi. Setelah itu, peserta berbagi dan bersama-sama membuat inventaris topik untuk mempertimbangkan
statistik dan probabilitas, variabel dan fungsi, geometri 3D, pengukuran, matematika dasar atau beberapa mahir, menafsirkan hasil data, literasi kuantitatif, visualisasi, pemikiran kritis, pemecahan masalah dan pose, pemodelan, deduksi, logika, bukti, argumentasi, dan komunikasi, kolaborasi, representasi, literasi keuangan, dan matematika digital. Di sesi kedua, tim menampilkan inventory of topics dan peserta memilih area yang akan dikembangkan secara lebih menyeluruh dengan kelompok kecil. Argumen saya, jika kita ingin melakukan penelitian dalam bidang yang kita miliki, maka kita harus bisa mengusulkan solusi yang mudah untuk mengembangkan objek batas dalam mengarahkan sebuah penelitian. Hasil dari pembahasan ini menghasilkan beberapa implikasi. Yang pertama, penting untuk mengetahui arti operasi dasar dan bekerja dengan sistem bilangan, properti, dan hubungan. Yang kedua, geometri 3 dimensi harus ditekankan, terutama visualisasi, dan hubungan antara dunia digital dan geometri. Yang ketiga, pemodelan proses perlu mendapatkan prioritas yang lebih besar dan harus melibatkan masalah yang lebih terbuka. Yang keempat, data proses analisis menggunakan teknologi sangat penting, terutama dalam konteks dari orang lain disiplin ilmu, termasuk berpikir mundur saat menafsirkan hasil. Yang kelima, khusus perhatian harus diberikan pada argumentasi matematis dan komunikasi. Dalam artikel ini tidak ada referensi yang dituliskan oleh penulis. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke artikel yang kedua. Judul artikelnya Supremasi Kulit Putih, Rasisme Anti Hitam, dan Pendidikan Matematika Lokal dan Perspektif Global. Nama jurnalnya ini ICME 13 Monograf DOI 10-19-3-3-3-3-3-3-62.597-3. Untuk halaman artikel itu 691 sampai 692 tahun 2017. Penulisnya Luz Valores Chavez, Dani B. Martin, Joyce Spincher, dan Paula Valero. Reviewnya itu saya sendiri. Tanggal mereviewnya itu tanggal 18 Januari 2021. Selanjutnya itu masuk ke tahap pendahuluan. Yang pertama itu tujuan. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk memahami bentuk-bentuk rasisme yang beroperasi dalam pengajaran matematika dan praktik pembelajaran membutuhkan pertimbangan makna lokal dari ras dan menyusun fitur-fitur dari sistem sosial rasial. Tidak ada landasan teori dalam artikel ini. Letak originalitas penelitian ini menggunakan grup diskusi untuk minimisasi perhatian terhadap rasisme dalam matematika internasional yang membingungkan, terutama dalam konteks yang bercirikan sepanjang sejarah anti-blackness dan kolonialisme dalam konteks lain yang dihadapi peningkatan tingkat xenofobia, anti-imigrasi, dan kontestasi nasional identitas. Selanjutnya itu rumusan masalah yang akan dijawab oleh penulis, yaitu yang pertama, bagaimana rasisme dapat beroperasi dalam pandangan yang bermaksud baik dan progresif dari partisipasi matematika. Yang kedua, bagaimana progresivisme yang baik dalam pendidikan matematika yang terjadi
rasisme mempertahankan perannya dalam bentuk tantangan sosial yang lebih besar. Selanjutnya kita masuk ke isi. Pertama itu solusi yang dipakai. Solusi yang ada di artikel ini yaitu membentuk grup diskusi dan memilih pemimpin kelompok untuk mempresentasikan beberapa gagasan kunci kontemporer tentang ras dan racialization sehubungan dengan gagasan supremasi kulit putih. Eksperimen yang digunakan dalam artikel ini yaitu grup diskusinya. Grup diskusi adalah kesempatan untuk menciptakan kesadaran tentang masalah ini dan untuk mendorong analisis ras dan rasisme dalam konteks lokal, global, dan internasional. Kita bertujuan untuk memfasilitasi diskusi di antara kolega di seluruh dunia tentang pengalaman rasisme dan rasialisasi pendidikan matematika. Mereka juga bermaksud untuk menemukan dan bayangkan berbagai cara kerja kolaboratif yang memajukan bidang dan memiliki ekstensi berdampak pada penelitian, praktik, dan kebijakan. Sekitar 30 peserta, terutama dari Amerika Serikat, Inggris, Brazil, Afrika Selatan, Portugal, dan Jerman diambil bagian dalam diskusi ini. Pengingat awal tentang pengalaman yang bisa dilihat sebagai contoh dari rasisme dalam kaitannya dengan pendidikan matematika adalah titik awal untuk mengakui yang terbuka sebagai serta cara-cara halus di mana rasisme dibuat dan muncul. Dalam beberapa konteks menjadi tubuh hitam dikaitkan dengan ketidakmampuan untuk matematika berpikir. Dalam konteks lain, warna kulit sebagai penada bersinggungan dengan kepemilikan kategori lain seperti minoritas, imigran, dan pribumi. Eksperimen pada artikel ini berhasil karena author atau penulis menjawab pertanyaan yang diberikan oleh riset. Dalam artikel ini tidak ada referensi yang dituliskan oleh penulis. Selanjutnya artikel yang ketiga. Judulnya Analisis Penalaran Aljabar dan its tingkat berbeda di sekolah dasar dan menengah pendidikan. Nama jurnal dan URL ICMA 13 monograf dan DMOI 10-1007 per strip 978 strip 3 strip 319 strip 62.597 strip 3 tahunnya 2016. Penulis Juan de Godino, Teresa Neto, dan Miguel R. Wilhelmi. Review itu saya sendiri. Mereview tanggal 19 Januari 2021. Pendahuluan. Kita kemukakan pertama tujuan. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk meningkatkan penalaran aljabar yang dimiliki pada pendidikan level pertama, serta mengonsumsi pandangan baru tentang aljabar sekolah sebagai bukan dibatasi untuk menangani ekspresi aljabar. Implementasi yang efektif dari konsepsi baru aljabar sekolah ini menimbulkan tantangan bagi pelatihan matematika, guru ematika, karena beberapa program pelatihan saat ini mencangkup pengembangan sebuah visi baru. Landasan teori yang digunakan oleh peneliti yaitu teori yang dikemukakan oleh Akhir 2013 mengenai lokakarya yang bertujuan untuk menerapkan beberapa praktik kegiatan yang bertujuan untuk mengenali fitur utama dari penalaran aljabar di sekolah. Itu dapat digunakan untuk melatih guru untuk mempromosikan pemikiran aljabar di sekolah dasar dan pendidikan menengah.
Rumusan masalah yang ada di dalam artikel ini, yang pertama memecahkan serangkaian tugas yang dipilih pada alasan aljabar sekolah Soning untuk pendidikan dasar menengah. Yang kedua, menetapkan tingkat berpikir aljabar untuk solusi yang berbeda. Yang ketiga, mengucapkan tugas terkait yang solusinya melibatkan perubahan tingkat algebraization. Yang keempat, presentasi dan diskusi hasil. Menurut argumen saya, jika kita ingin melakukan penelitian dalam bidang yang kita miliki, maka kita harus bisa mengusulkan solusi yang mudah untuk mengembangkan objek batas yang mengarahkan sebuah penelitian. Isinya, solusinya yang dipakai penulis di sini yaitu dengan menjelaskan tujuan dan ide yang mendasari lokakarya. Ada masalah dalam penelitian ini yang belum terselesaikan di mana penulis itu tidak terlalu menjelaskan penjabaran aljabar yang dimaksud dan belum terjawab pertanyaan yang diberikan oleh riset sehingga tidak ada kesimpulan yang pasti dalam artikel ini. Dalam artikel ini ada 3 referensi. 3 referensi ini tidak up to date karena di bawah tahun 2017. Selanjutnya artikel yang keempat. Judul Kegiatan Praktik Matematika Kreatif di Kelas. Nama jurnal dan URL-nya ICME 13 monograf dan DOI 10 1007 strip 978 strip 3 strip 3 19 strip 6 25 97 strip 3. Tahun 2017 penulis Jan Chai Ying Frayon. Reviewnya saya sendiri, tanggal saya mereview itu tanggal 19 Januari 2021. Pendahuluan. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menunjukkan cara mengembangkan kreativitas dalam pendidikan matematika dan teknologi, meningkatkan keingintahuan intelektual, mengembangkan pemecahan masalah, dan keterampilan berpikir. Tidak ada landasan teori yang diberikan dalam artikel ini. Masalah yang ingin dijawab oleh author adalah kegiatan apa saja yang harus atau yang sesuai bisa terbukti merangsang mereka untuk senang dan suka belajar matematika. Selanjutnya itu tahap isi. Pertama itu solusi. Solusi yang digunakan oleh penulis di sini yaitu menjelaskan 5 kegiatan workshop agar membantu minat pelajar dalam belajar matematika. Dengan workshop ini pelajar akan menjadi kreatif dalam belajar matematika. Menurut argumen saya, jika kita ingin melakukan penelitian dalam bidang yang kita miliki, kita harus bisa mengusulkan solusi yang mudah untuk mengembangkan objek batas dalam mengarahkan sebuah penelitian. Penulis mendesain eksperimen tersebut dengan menggunakan 5 workshop kreativitas dalam pendidikan matematika dan teknologi, meningkatkan keingintahuan intelektual. Dalam artikel ini tidak ada kesimpulan. Terus letak kontribusi terbesar pada penelitian ini ialah adanya kegiatan dalam workshop untuk menunjukkan cara mengembangkan kreativitas dalam pendidikan matematika dan teknologi, meningkatkan keingintahuan intelektual, mengembangkan pemecahan masalah dan keterampilan berpikir, lebih banyak penemuan dan lepaskan kreativitas. Tidak ada referensi yang digunakan dalam penulisan artikel ini. Baiklah, itulah 4 artikel yang saya kaji. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga ilmunya bertambah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.